Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan review materi untuk PAT bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Nah, ada dua bab ya, yang terakhir ini review terakhir ada bab statistika, kemudian yang kedua adalah bab peluang. Oke, yang pertama itu nomor 15 ya, di sini masuk ke statistika. Yang ditanya adalah mean. Mean itu rata-rata atau min. Jangan sampai kalian menghitungnya tertukar dengan median. Median itu nilai tengah. Nah, rata-rata simbolnya X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan data. Ya, jadi total jumlahnya dibagi dengan banyak data. Kita langsung aja jumlahkan. 6 tambah 9 tambah 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, dan 4. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini ada berapa datanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 10 dari mana? Yaitu banyaknya data. Nah, dibagi 10 hasilnya adalah, oke, kita jumlahkan dulu yang di atas. 6 tambah 9 itu 15, tambah 9 24, tambah 8 32, tambah 14 ya. Boleh langsung, ini kan 7 tambah 7. 46 ditambah 20, 66 ditambah 18. Nah, ternyata jumlah dari datanya itu 84 dibagi 10. Maka rata-ratanya atau minnya adalah 8,4. Nah, sudah ketemu jawabannya, yaitu 8,4. Jadi sekali lagi jangan tertukar antara rata-rata dengan nilai tengah atau antara min dengan median. Nomor 16, masih statistika. Nah, di sini baru yang ditanya adalah median. Ingat, langkah pertama ketika kita mencari median dengan data tunggal seperti ini harus diurutkan terlebih dahulu. Ya. Diurutkannya dari mana? Dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, di sini Miss akan coret bilangan yang sudah Miss tulis. Jadi biar nggak ada yang tertinggal. Dari yang terkecil dulu nih, 3 ada 2 kali, kemudian 4-nya 1, 2, 4-nya juga 2 kali, kemudian 5-nya 1, 2, 5-nya juga 2 kali, 6-nya ada 1, 2, 3, 6-nya 3 kali, 1, 2, 3, 7-nya ada 1, 2, 2 kali, 7, 7, kemudian 8-nya juga 2 kali, 8, 8, dan terakhir 9-nya ada 2 kali juga, 9, 9. Nah, di sini kalau sudah datanya itu berurut dari yang terkecil ke yang terbesar, kalian tinggal cari nilai tengahnya ya. Jadi posisi tengahnya tuh di mana? Nah, caranya kita coret satu-satu dari depan dan belakang biar seimbang. Nanti kelihatan tengahnya mana. Atau kalau misalnya lebih mudah langsung aja gitu dicari atau dengan dihitung sama aja boleh. Nah, ketemulah ternyata nilai tengahnya atau mediannya adalah 6. Jadi mediannya sama dengan 6. Kayak gitu. Nomor 17. Nah, nomor 17 itu masuk ke ini tentang rata-rata, tapi ada sedikit modifikasi soal. Nah, yang ini ya, yang nomor 17-nya ini. Jadi, nomor 17 ada data
di sini ada nilai, ada frekuensi yang ditanya rata-rata. Oh, bukan yang ditanya rata-rata. Rata-ratanya sudah ada justru, yaitu 6. Tapi yang ditanya nilai X-nya. Nah, kita kembali ke rumus rata-rata. Jadi X bar sama dengan total nilainya, berarti kan kita kalikan dulu, kemudian dijumlahkan ya. 3 dikali 4, 12, ditambah 4 kali 1, 4, ditambah 5 kali 1, 5, ditambah 6 kali 6, 36, ditambah 7 dikali X, 7X, ditambah 8 dikali 2, 16, ditambah 9 dikali 1, 9. Nah, total nilainya kita bagi dengan banyak data. Banyak data itu bukan menghitung kolomnya, hati-hati, tapi kamu jumlahkan seluruh frekuensinya. Jadi banyak data itu 4 tambah 1 tambah 1 tambah 6 tambah X tambah 2 tambah 1. Nah, di sini rata-ratanya kan sudah ada, yaitu 6. Sama dengan kita jumlahkan nih. 12 tambah 4, 16, ditambah 5, 21, ditambah 36, 57, ditambah 16, 73, ditambah 9. Nah, ternyata jumlahnya 82. Nah, 7X tetap 7X ya, karena dia kan tidak punya teman yang sejenisnya, jadi nggak bisa dijumlahkan dengan yang lain. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita jumlahkan 4 tambah 1, 6, tambah 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15. Jadi yang bawah 15 tambah X. Kemudian setelah itu kita kali silang. Ya. Nah, ini kan 6 itu 6 per 1, artinya kita kalikan 6 dikali 15 ditambah X sama dengan 82 ditambah 7X. Nah, kita kalikan dulu 6 dikali 15 itu 90 ditambah 6X sama dengan 82 ditambah 7X. Nah, kita pindahkan ya yang X dengan X lagi, yang bilangan biasa dengan bilangan kayak gitu. Jadi yang ada variabel X-nya Miss pindahkan ke sebelah kanan. Di sini jadinya 90 dikurangi 82 sama dengan 7X dikurangi 6X. Nah, 90 dikurangi 82 itu 8. Jadi jawabannya 8 sama dengan X. Nah, sudah langsung ketemu nilai X-nya ya. Jadi X-nya adalah 8. Jadi sekali lagi soal nomor 17 ini menggunakan konsep rata-rata. Hanya saja bedanya yang ditanya bukan nilai rata-ratanya, tapi justru frekuensinya. Salah satu frekuensi dari nilainya. Nomor 18. Nah, nomor 18 masuk ke kuartil. Di sini yang ditanya adalah kuartil atas. Oke, kuartil atas itu Q3. Ya, kalau kuartil bawah itu Q1. Sedangkan Q2 itu sama dengan median. Nah, ini Q3. Yang pertama kita mau mencari posisi Q3-nya dulu. Jadi letak atau posisi Q3. Dengan rumusnya adalah 3 per 4 dikali N tambah 1. Nah, N tambah 1. N itu kan jumlah frekuensinya ya. Jadi kita jumlahkan. Tabel pertama nilai 4 ada 3. Berarti di sini 3. Kita tambah 8 jadi 11. Ditambah 10 jadi 21. Ditambah 11 jadi 32. Ditambah 6 jadi 38. Ditambah 2 jadi 40. Nah, lihat tulisan yang merah ini ya. Jadi Miss tulis di sini nih, biar nanti memudahkan melihat posisinya. Jadi ada 3, 11, tambah 10, 21, tambah 11, 32, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini berarti jumlah frekuensinya kan, yaitu ada 40. 3 per 4
4 dikali 40 tambah 1. Sama dengan, nah hati-hati jangan dicoret dulu, tapi dijumlahkan dulu. 3/4 dikali 41. Kita kalikan dulu ya, 41 kali 3 itu 123 dibagi 4. Sama dengan 30,75. Nah, 30,75 itu belum kuartil 3-nya. Tapi baru posisinya, artinya kuartil 3 ada pada data ke 30,75 atau antara data ke 30 sampai data ke 31. Sekarang perhatikan tulisan yang merah ini. Ya, sengaja tadi Miss tuliskan di sini untuk melihat posisinya. Artinya nilai 4 itu ada pada data ke 1 sampai 3. Nilai 5 data ke 4 sampai ke 11. Nilai 6, 12 sampai 21. Nilai 7 itu data ke 22 sampai 32. Nah, dari situ maka kita tahu bahwa kuartil 3-nya ada di kolom yang Miss lingkari warna kuning. Nah, berapa kuartil 3-nya? Lihat di kolom. Oh, Q3-nya adalah 7. Nah, hati-hati juga kolomnya sudah ketemu. Kadang ada yang salah, Q3-nya sama dengan 11, misalnya karena terburu-buru atau kurang teliti. Padahal 11 itu menunjukkan frekuensinya, bukan nilainya ya. Jadi Q3-nya harusnya adalah 7, karena data ke 30,75 atau antara data ke 30 sampai 31 ada di sini, di kolom yang warna kuning, atau ada yaitu nilainya 7 datanya. Nomor 19. Nah, di sini ada data berat badan dalam kilogram ya. Ini salah. Bukan sentimeter tapi kilogram. Nah, di sini yang ditanya jangkauan. Jangkauan lebih mudah ya. Jangkauan atau ada yang menyebutnya range. Sama aja. Nah, ini rumusnya mudah, sederhana. Jadi manfaatkan ketika ketemu soal seperti ini, kerjakan dengan cepat tapi juga tepat ya, jangan sampai ceroboh gitu. Nah, kenapa? Karena mudah sekali. Kita lihat range itu data tertinggi dikurangi dengan data yang terendah. Di sini dilihat mana yang berat badannya paling besar. Nah, berat badannya paling besar adalah 58. Sedangkan yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil atau yang paling kurus di sini 48. Maka ketemulah nilai, kan tadi nilai atau data tertinggi terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 58 dikurangi 48 sama dengan 10. Jadi jangkauannya atau range-nya adalah 10. Nomor 20. Nah, untuk nomor 20 masuk ke peluang. Di sini ada 3 uang logam yang dilempar bersamaan atau yang diundi bersamaan. Tentukan titik sampel, munculnya paling sedikit 1 angka. Sebelum menentukan titik sampel, kita harus tahu dulu ruang sampelnya ya. Yang pertama, koin 1 itu kan kemungkinannya 2 muncul angka atau gambar. Karena koinnya tidak 1, maka ini bercabang lagi. Jadi Miss buat diagram pohon. Nah, ini bercabang lagi, ada angka, ada gambar. Ini pun demikian, ada angka, ada gambar. Nah, karena koinnya 3, ada 1 lagi cabangnya. Ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Ini juga sama, ada angka, ada gambar. Ini juga ada angka, ada gambar. Oke, kita tulis dulu ruang sampelnya ya, supaya mudah nanti mencari titik sampel. Nah, ruang sampelnya ada apa saja? Kita baca diagram pohonnya. A, yang pertama kan. A, kemudian AAG, AAG, AGA,
AGA, terus AGG, AGG, yang bawah GAA, GAA, GAG, GAG, GGA, GGA, dan terakhir GGG. Nah, ini ruang sampelnya. Kita mau mencari titik sampel. Berarti kan salah beberapa yang ada di ruang sampel ini. Apa titik sampel apa yang mau kita cari? Yaitu paling sedikit satu angka. Maka kita tulis titik sampelnya adalah ini titik sampel untuk paling sedikit muncul satu angka. Nah, kita lihat di sini. Yang paling sedikit ada A-nya 1. Minimalnya ya, paling sedikit tuh. Ini A-nya 3 berarti masuk. A-nya 2 boleh. Ini juga 2, ini 1. Ini ada 2, 1, ini hanya ada 1. Nah, sedangkan untuk GGG dia nggak masuk. Kenapa? Karena tidak ada A-nya. Nah, tinggal kita tulis. Karena di sini bukan ditanya banyaknya titik sampel, tapi menyebutkan titik sampelnya. Jadi kita tulis yaitu AAA, kemudian AAG, kemudian AGA, AGG, GAA, terakhir GAG. Oh sorry, ada satu lagi ya, yaitu GGA. Nah, ternyata keseluruhannya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik sampel yang memenuhi syarat di soal nomor 20, yaitu minimal paling sedikit satu angka. Nah, nomor berikutnya, nomor 21. Nomor 21, di sini 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. 2 buah dadu dilempar, maka banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya ada 36. Nah, ketika NS-nya ada 36, yang ditanya adalah berapakah banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, kejadian A misalnya ya. Kejadian A-nya itu adalah muncul mata dadu berjumlah 8. Mata dadu jumlah 8. Nah, kita tinggal tulis berapa saja mata dadu yang berjumlah 8, pasangannya berapa saja. Jadi nggak perlu ditulis 36-nya ini ya. Ada 36 kan kebanyakan. Kita cukup tulis langsung ke jumlahnya 8. Pertama, kalau 1 tidak mungkin ya, karena 1 supaya jadi 8 kan 1 tambah 7. Sedangkan mata dadu itu hanya sampai 6. Jadi dimulainya dari 2,6 ya, 2 tambah 6 kan 8. Kemudian kita langsung tulis kebalikannya 6,2. Lanjut ke 3, 3,5. Tulis kebalikannya 5,3. Kemudian ke 4, 4,4. Nah, ini kan sama. Kalau sama satu kali saja. Nah, 4,4, terus kalau kita lanjutkan 5 berarti 5,3. Nah, sudah ditulis. Berarti sudah habis sampai sini. Maka mata dadu atau jumlah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya. Jadi kalau ditulis NA misalnya, NA itu banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. NA-nya ada 5. Nah, udah selesai. Nomor 22. Nomor 22 ini 2 buah dadu dilempar juga sama ya. Tapi yang ditanya adalah peluang mata dadu berjumlah kurang dari 6. Nah, berarti di sini NS-nya masih sama. NS-nya adalah 36.
Sedangkan A-nya, kita harus tahu dulu kejadian A-nya apa. Sesuai dengan soal, berarti kejadian A itu adalah muncul mata dadu berjumlah kurang dari 6. Nah, kalau kurang dari 6 itu kita uraikan berapa saja yang kurang dari 6. Berarti yang pertama jumlahnya, yang pertama sama dengan 1, kurang dari 6 kan. Tapi karena mata dadunya 2 atau dadunya 2, maka tidak ada yang berjumlah 1. Paling sedikit juga itu jumlahnya 2, itu 1 tambah 1. Jadi dimulai dari 2 ya. Yang pertama sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5. Nah, 6-nya nggak ikut karena kan di sini kurang dari 6. Oke, yang berjumlah 2 hanya ada 1, yaitu 1,1. Yang berjumlah 3, 1,2 dan 2,1. Yang berjumlah 4, 1,3, 3,1, dan satu lagi 2,2. Terakhir yang berjumlah 5, 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. Nah, sudah ya, semuanya sudah, maka langsung kita tulis. Oh, berarti di sini aja boleh nih. Kesimpulannya, NA atau banyaknya kejadian A ada, hitung satu persatu yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, NA-nya ketemu, ada 10. Yang ditanya adalah peluang dari A. Peluang dari A rumusnya NA dibagi NS atau banyaknya ruang sampel. Berarti 10 dibagi 36. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2, jadi 5/18. Nah, sudah. Ini sudah paling sederhana. Jawabannya adalah 5/18. Nomor 23. Di sini ada 2 uang logam yang dilempar secara bersamaan sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan. Ini rumus frekuensi harapan. Sekarang kita harus tahu dulu sampelnya ada, ruang sampelnya ada apa aja sih kalau 2 uang logam yang dilempar. Yang pertama ada AA, kemudian AG, kemudian GA, yang terakhir GG, yaitu gambar dan gambar. Berarti banyaknya ruang sampel ada 4. Nah, di sini yang kita inginkan di soal kan munculnya 2 sisi gambar, 2 sisi angka. Kalau 2 sisi angka berarti hanya ini ya, 2 sisi angka yaitu AA. Kita langsung ke frekuensi harapan. FH dari suatu kejadian A itu sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan atau pelemparan uang logamnya. Nah, kita tulis frekuensi harapan A, peluang A apa rumusnya? NA dibagi dengan NS. Nah, dikali banyak kejadiannya kan tadi 80 kali ya, banyak percobaannya. NA-nya sudah dihitung tadi hanya ada 1. 1/4 dikali 80. Coret, coret, 20. Jadi jawabannya adalah peluang frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka yaitu sebanyak 20 kali dari 80 percobaan atau pelemparan uang logam. Nomor 24. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng coklat. Kita tulis dulu.
7 coklat, kemudian ada 9 kelereng hitam, terakhir ada 9 kelereng abu-abu. Yang ditanya adalah peluang terambilnya kelereng berwarna hitam. Jadi di sini P hitam misalnya. Nah, rumusnya gampang. Tinggal NH atau jumlah atau banyaknya kelereng hitam dibagi dengan NS. Nah, banyak kelereng hitam kan tadi ada 9. Sedangkan NS itu jumlah keseluruhan dari kelereng yang ada di dalam kantong, yaitu 9 tambah 9 tambah 7. Ada 25. Nah, ini sudah paling sederhana. 9/25. Jadi jawabannya peluang terambilnya kelereng hitam adalah 9/25. Nah, nomor 25 masih peluang. Nomor 25 itu sebuah dadu dilempar beberapa kali agar muncul mata dadu kurang dari 3 sebanyak 20 kali. Nah, mata dadu yang kurang dari 3 berapa aja? Kita tulis ya kejadian A-nya. NA-nya itu mata dadu yang kurang dari 3 kan hanya ada 1 dan 2 ya. Jadi NA-nya 2. Kalau mau diuraikan berapa aja anggotanya, yaitu 1 dan 2. Yang kurang dari 3. Nah, kemudian ini hubungannya dengan apa? Dengan frekuensi harapan. Tapi bedanya frekuensi harapannya sudah diketahui. Jadi FH dari kejadian A-nya sudah ada. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang dari A dikali dengan banyak percobaan. Banyak percobaan atau pelemparannya. Nah, sekarang frekuensi harapan dari A sudah ada nih di sini, yaitu 20 kali. Nah, peluang dari A-nya seperti biasa, NA bagi NS dikali banyaknya percobaan, justru itu yang mau kita cari. Misalnya disimbolkan dengan huruf B. 20 sama dengan NA-nya tadi sudah 2 per NS-nya 6, karena kan satu buah dadu ruang sentralnya 6, dikali B. Nah, kita sederhanakan dulu. Jadi 20 sama dengan 1/3 kali B. Nah, lanjut ke sini. Kita tinggal kali silang aja ya. Ini 20-nya langsung aja dikali 3. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 1 kali B atau B. 60 sama dengan B. Maka banyaknya percobaan yang harus dilakukan adalah sebanyak 60 kali. Jadi ini masih tentang frekuensi harapan, hanya saja frekuensi harapannya sudah diketahui. Jadi dibalik kalau ini ya. Nomor 29. Nah, masuk ke 29 itu tentang statistika, soal cerita ya. Nilai rata-rata hasil ulangan harian matematika dari 35 siswa adalah 78. Jika ditambah dengan jumlah anak yang memiliki rata-rata 94, maka nilai rata-ratanya menjadi 80. Yang jadi pertanyaan, berapakah banyak tambahan siswa tersebut? Jadi rata-rata barunya sudah diketahui nih ya. Jadi X bar yang baru itu sama dengan 35 siswa, rata-ratanya 78. Maka total nilainya adalah 35 dikali 78. Ya. Jadi rata-rata yang baru adalah jumlah total nilai, seperti biasa rumusnya, jumlah total nilainya dibagi dengan banyak data. Nah, di sini 35 kali 78, kemudian tambah ada lagi yang baru nih. Tapi kita nggak tahu berapa orang, misalnya N.
N orang dikali dengan rata-ratanya 94. Nah, baru dibagi dengan banyak data. Banyak datanya asalnya 35 ditambah dengan N orang. Kita belum tahu berapa orang. X bar baru atau rata-rata barunya sudah ada di soal tuh. Rata-rata barunya adalah 80. Sama dengan, nah kita kalikan dulu. 35 dikali 78. Kalau sudah dikali, baru nanti yang sebelahnya 2730 ditambah N dikali 94 itu 94 N. Nah, hati-hati yang bawah, ini kan penjumlahan. 35 tambah N itu tidak bisa jadi 35 N, tapi tetap 35 tambah N. Karena kan penjumlahan terus mereka beda jenis. Nah, kalau sudah langsung kali silang. Jadi 80-nya dikalikan 35 tambah N. Sama dengan 2730 ditambah 94 N. Nah, kita kalikan 35 kali 80, yaitu 2800 ditambah 80 N. Sama dengan 2730 ditambah 94 N. Nah, lanjut di sini kita pindahkan ya yang sejenis. Jadi yang ada N-nya dengan yang ada N-nya. 2800 dikurangi 2730 sama dengan 94 N dikurangi 80 N. Nah, jadi 2800 dikurangi 2730 sama dengan 70 sama dengan 94 dikurangi 80 itu 14 N. Yang dicari kan N-nya. Ini tinggal dibagi aja. 70 dibagi 14 sama dengan N. Maka ketemu N-nya yaitu 5. Nah, jadi banyaknya tambahan siswa pada soal nomor 29 adalah sebanyak 5 orang. Caranya seperti yang tadi ya. Jadi hati-hati dalam hitungannya, harus teliti. Nomor terakhir, nah nomor 30, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersamaan. Ini kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Dadu dan uang, berarti kan ada mata 1 sampai 6, kemudian ada muncul angka dan gambar. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, kemudian satu lagi, 1G, tadi kan pasangannya dengan A semua, sekarang dengan G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Nah, ada 12 ya, jadi banyaknya ruang sampel ada 12. Pertanyaan yang pertama, tentukan ruang sampelnya. Jadi nomor 30A sudah terjawab ya. Ruang sampelnya ini kita sudah menyebutkan. Kemudian yang B atau pertanyaan kedua adalah peluang munculnya mata dadu lebih dari 3 dan angka pada uang logam. Nah, kita lihat. Mata dadu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti kan 4, 5, 6. Ya. Terus muncul angka. Nah, maka ini 4A, 5A, 6A. Kalau 4G, 5G, 6G itu tidak masuk. Kenapa? Karena kan di sini walaupun mata dadunya lebih dari 3, tapi pasangannya dengan gambar. Sedangkan yang diinginkan di soal pasangannya dengan angka. Jadi peluang A atau peluang kejadian A adalah NA bagi NS. Nah,
NA-nya tadi yang di garis bawah merah itu berarti ada 3 ya. 3 per NS-nya keseluruhan ada 12. Sama dengan kalau disederhanakan, coret 1, 4 jadi 1 per 4. Maka peluang muncul mata dadu lebih dari 3 dan angka pada uang logam adalah 1 per 4. Nah, itu pembahasan review ya, sudah 30 soal Miss bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.